Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang arti geometris bilangan kompleks pada bidang kompleks. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang arti geometris bilangan kompleks pada bidang kompleks. Sebelumnya telah saya jelaskan tentang definisi bilangan kompleks, operasi bilangan kompleks, konjugat bilangan kompleks, serta operasi-operasi dari konjugat bilangan kompleks itu. Nah, jadi kan pada materi-materi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa Z sama dengan X ditambah I dikali Y sama dengan pasangan berurut X, Y, di mana X, Y ini merupakan titik dari Kartesius. Jadi dapat dikatakan bahwa bilangan kompleks ini sebagai titik Kartesius. Nah, pada bidang kompleksnya ini bilangan kompleks yang menempati bagian dari Kartesius ini dinamakan dengan bidang kompleks. Contoh, di sini saya sudah memberikan satu contoh, yaitu Z1 sama dengan 2 ditambah I sama dengan 2,1, di mana 2,1 ini didapatkan dari rumus yang tadi, yaitu X ditambah I, Y. Maka di sini X-nya itu 2 dan Y-nya itu 1. Maka di sini dapatlah titik Kartesiusnya 2,1. Nah, jadi langsung saja kita gambarkan kepada titik Kartesiusnya, yaitu untuk 2 ini pada sumbu X yaitu 2, kemudian untuk yang satu, titik yang satu tadi di sumbu Y. Nah, langsung kita hubungkan setiap titiknya, maka ini merupakan Z1 seperti yang sudah tertera di contoh. Nah, jadi inilah yang dinamakan bidang kompleksnya. Kemudian pada sumbu Kartesius ini untuk X-nya ini adalah sumbu real dan untuk Y-nya ini adalah sumbu imajiner. Nah, jadi pada garis ini kita tidak akan menyebutkan bahwa ini merupakan sumbu X lagi dan ini merupakan sumbu Y lagi. Nah, pada bilangan kompleks ini telah tertera bahwa ini merupakan sumbu real dan sumbu Y ini sudah merupakan sumbu imajiner. Nah, dapat terlihat bahwa bilangan real ini merupakan himpunan dari bilangan kompleks, yang mana bilangan real ini sendiri dapat dinyatakan pada garis bilangan, yaitu negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Ternyata sudah dinyatakan bahwa pada sumbu real yang mana bilangan imajinernya itu adalah 0. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa setiap yang berada pada sumbu real, yaitu sumbu X ini, akan merupakan bilangan real. Kemudian untuk yang terdapat pada sumbu imajiner ini merupakan bilangan imajiner. Jadi sekarang saya akan memperlihatkan arti geometri dari bilangan kompleks, yaitu Z1, Z2, Z1 tambah Z2, Z1 kurang Z2. Nah, untuk pertama kali ini saya akan memperlihatkan pada penjumlahan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada gambar yang ini. Nah, ini merupakan gambar dari arti geometri penjumlahan. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa Z1-nya ini merupakan titik hubung dari X, Y. Kemudian Z2 juga gabungan dari X2, Y2. Nah, untuk penjumlahan urutan langkahnya itu dari 1, 2,
3, 4. Nah, sampailah dia menjadi Z1 ditambah Z2. Nah, nanti saya akan memberikan contohnya. Sekarang teman-teman paham dulu dalam penulisan setiap garis-garisnya. Teman-teman bisa lihat gambar ini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya untuk titik-titik yang harus dihubungkan dan bagaimana untuk penjumlahannya. Nah, untuk penjumlahannya tinggal langkah-langkah seperti ini. Nah, kemudian untuk pengurangan yaitu Z1 kurang Z2, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Nah, pada gambar ini berbeda dengan yang penjumlahan tadi. Kenapa? Karena pada pengurangan ini yaitu Z1 kurang Z2, maka Z2 ini yaitu bagiannya itu pada negatif. Nah, oleh karena itu Z2-nya ini di bagian negatif karena negatif Z2. Seperti yang dinotasikan pada pengurangan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu hampir sama, tinggal dikurangkan Z1 kurang Z2. Seperti itu. Ini yang dari penjumlahan tadi dan ini yang dari pengurangan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal dari arti geometri ini. Perlu diingat bahwa bidang kartesius dapat dinyatakan sebagai vektor yang berpangkal di titik pusat yaitu 0,0 dan ujungnya di suatu titik X, Y. Nah, pada di suatu titik X, Y inilah dinyatakan dengan vektor. Sekarang kita langsung saja kepada contoh arti geometris bilangan kompleks pada bidang kompleks agar kita lebih mudah memahami bagaimana sih arti geometris bilangan kompleks itu pada bidang kompleks. Nah, langsung saja sekarang pada contohnya. Jadi contohnya ini diketahui bilangan kompleks Z1 sama dengan 1 ditambah 3i, kemudian Z2-nya itu sama dengan 3 dikurang 2i. Gambarkan bilangan kompleks Z1, Z2 dan Z1 tambah Z2, kemudian Z1 kurang Z2 dengan cara seperti penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, untuk pertama kali langsung saja kita masukkan kepada bidang kompleksnya. Nah, seperti yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa di sini kan tertera bahwa Z1-nya itu sama dengan 1 ditambah 3i. Nah, berarti untuk 1 ini pada sumbu X yaitu sumbu real, kemudian untuk 3-nya ini adalah sumbu Y atau sumbu imajiner. Nah, langsung saja kita masukkan kepada bidang kompleksnya. Jadi untuk Z1-nya itu adalah 1,3. Nah, inilah Z1-nya. Kemudian untuk Z2-nya, karena kan dia ditanya gambarkan bilangan kompleks. Jadi kita disuruh untuk menggambarkan bilangan kompleks Z1, Z2. Nah, barulah Z1 tambah Z2 untuk penjumlahannya dan pengurangannya Z1 kurang Z2. Nah, Z1 tadi udah ditemukan nih. Nah, jadi sekarang tinggal Z2. Jadi Z2 ini berlaku sifat pengurangan. Nah, jadi sekarang tinggal Z2. Di sini Z2-nya ini dinyatakan bahwa 3 kurang 2i. Jadi untuk X-nya itu 3, untuk Y-nya itu min 2. Nah, mari kita langsung gambarkan ke bidangnya, yaitu 3 untuk X, kemudian negatif 2 untuk Y. Negatif 2.
Nah, disinilah letak dari Z2-nya. Nah, sekarang kita sudah tahu garis Z1 dan garis Z2. Kemudian kita mencari untuk Z1 tambah Z2. Z1 tambah Z2. Nah, sama saja, tinggal kita lakukan yang langkah-langkah yang sebelumnya saya jelaskan tadi, yaitu Z1 tambah Z2. Maka dapat diperoleh bahwa pada titik X-nya itu 4 dan pada titik Y-nya itu 1. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita langsung coba untuk penjumlahan vektornya. Nah, ini dia. Jadi Z1 ditambah Z2 sama dengan Z1 tadi kan dinyatakan bahwa 1 ditambah 3I. Kemudian untuk Z2-nya itu adalah 3 dikurang 2I. Nah, tinggal kita tambahkan saja, yang mana bagian real sama-sama ditambah dengan bagian real dan bagian imajinernya sama-sama ditambah dengan imajiner. Seperti penjumlahan atau operasi-operasi lainnya yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. 1 ditambah 3 itu 4, 3 dikurang 2I itu sama dengan I. Maka hasil penjumlahannya itu kan 4 ditambah I. Nah, kita buktikan bahwa 4 tambah I ini benar. Nah, kita lihat dari yang telah kita ketahui dari gambar tadi bahwa 4,1. Nah, ternyata benar. Jadi penjumlahan vektornya pun benar dan gambarnya pun benar. Nah, selanjutnya dia menanyakan Z1 kurang Z2. Nah, Z1 tadi sudah ditemukan, kemudian dikurang Z2. Nah, kan tadi Z2 itu 3 kurang 2I. Perlu diingat lagi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk pengurangan ini tinggal kita negatifkan dari Z2-nya tadi. Nah, tinggal kita masukkan ke bidangnya. Seperti Z2 kan, Z2 sama dengan 3 dikurang 2I. Maka jika negatif Z2 sama dengan negatif 3 plus 2I. Nah, inilah yang kita gunakan untuk pengurangan. Nah, tinggal kita masukkan pada bidang kompleksnya. Jadi negatif 3 ini untuk X, kemudian 2 ini untuk Y. Untuk Y, maka didapatlah negatif Z2-nya ini negatif 3 ditambah 2I. Nah, untuk pengurangan dari Z1 dikurang Z2, maka didapatkan negatif 2 ditambah 5I. Nah, langsung saja nih kita coba pada pengurangan vektornya. Nah, Z1 dikurang Z2 sama dengan Z1 tadi sudah kita ketahui bahwa 1 ditambah 3I dikurang 3 dikurang 2I. Nah, 3 dikurang 2I seperti yang ini kita tadi. Nih, tinggal kita di sini coba kita jabarkan 1 ditambah 3I dikurang 3 ditambah 2I. Maka hasilnya 1 dikurang negatif 3 yaitu negatif 2. 3 ditambah 2 itu 5I. Nah, terbuktilah bahwa sama, bahwa Z1 dikurang Z2 itu hasilnya negatif 2 ditambah 5I. Nah, itulah contohnya dari arti geometri bilangan kompleks pada bidang kompleks. Semoga dapat mudah dipahami. Nah, itulah tadi materi tentang arti geometris bilangan kompleks pada bidang kompleks. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai mutlak atau modulus dari bilangan kompleks.
Nah, pertama-tama saya akan menyebutkan definisinya, yaitu jika Z yaitu bilangan kompleks sama dengan X ditambah I dikali Y yaitu bilangan kompleks, maka modulus dari Z-nya itu ditulis dengan mutlak Z dan didefinisikan sebagai mutlak Z sama dengan mutlak X ditambah I dikali Y mutlak sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan ini merupakan sama dengan akar dari Z dikali Z konjugat. Nah, itulah tadi definisinya. Jadi sekarang tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa titik-titik koordinat dari X, Y tadi, kemudian untuk vektornya ini tadi yaitu titik X, Y. Nah, inilah letak dari mutlak daripada Z. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat dari modulus atau nilai mutlak dari bilangan kompleks. Nah, sifat-sifat ini dapat kita gunakan untuk menjawab soal-soal tentang mutlak bilangan kompleks ini. Nah, jadi sifat-sifat dari modulus atau nilai mutlak dari bilangan kompleks itu, jika Z bilangan kompleks, maka yang pertama, mutlak Z kuadratkan ini hasilnya akan sama dengan bagian real daripada Z dikuadratkan ditambah dengan bagian imajiner daripada Z itu dikuadratkan. Nah, sebelumnya mari kita buktikan untuk membuktikan bahwa apakah ini benar. Nah, mari kita buktikan. Nah, kita misalkan Z sama dengan X ditambah I dikali Y, maka mutlak daripada Z dikuadratkan, yaitu kan tadi sudah dijelaskan bahwa mutlak Z ini kan hasilnya akar dari X dikuadratkan ditambah dengan Y kuadrat. Nah, jadi jika mutlak Z kuadratkan berarti akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, akar ketemu dengan pangkat maka akan hilang. Jadi hasilnya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maksudnya tidak hilang, dia itu hasilnya itu 1. Jadi sama saja dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X kuadrat ini kan berarti X ini kan merupakan bagian real daripada Z, dan Y ini merupakan imajiner daripada Z. Nah, oleh karena itu mutlak Z kuadrat itu hasilnya akan sama dengan bagian real daripada Z kuadrat ditambah dengan bagian imajiner daripada Z kuadrat. Nah, kemudian yang kedua ini adalah mutlak Z akan sama dengan mutlak Z konjugat. Mari kita buktikan. Nah, jadi Z konjugat ini kan X kurang I kali Y, seperti yang video sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Kemudian sehingga mutlak daripada Z konjugat ini sama dengan akar X kuadrat ditambah negatif Y kuadrat sama dengan negatif Y dikuadratkan, maka hasilnya akan Y kuadrat. Oleh karena itu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ini kan merupakan Z mutlak. Nah, jadi oleh karena itu Z mutlak ini akan sama dengan mutlak Z konjugat. Kemudian yang ketiga yaitu mutlak Z kuadrat sama dengan Z dikali Z konjugat. Nah, seperti yang saya jelaskan pada definisi tadi, bahwa mutlak Z itu hasilnya akan sama dengan akar Z dikali Z konjugat. Nah, akan tetapi di sini adalah mutlak Z kuadrat akan sama dengan Z dikali Z konjugat. Nah, jadi untuk pembuktiannya Z mutlak kuadrat
kan tadi sudah ditemukan bahwa Z mutlak kuadrat itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan tinggal kita aljabarkan, maka dapat hasilnya X ditambah I dikali Y, kemudian dikali X dikurang I dikurang Y. Nah, ini kan sudah kita ketahui bahwa ini merupakan Z dan ini merupakan konjugat daripada Z. Kemudian yang keempat yaitu mutlak dari Z besar dari sama dengan mutlak bagian real daripada Z besar dari bagian real daripada Z. Untuk pembuktiannya yaitu mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat besar dari sama dengan akar X kuadrat sama dengan mutlak X. Karena akar dari X kuadrat ini tidak hanya dengan sama dengan X. Bisa saja X kuadrat ini bernilai negatif, akan tetapi X-nya akan menjadi positif. Contoh nih ya, X kuadrat sama dengan misal negatif X kuadrat. Nah, negatif X kuadrat ini kan misalkan X-nya itu 2, negatif 2 kuadrat sama dengan akar dari 4 sama dengan 2. Nah, dia hasilnya 2, akan tetapi di sini X-nya negatif 2. Nah, oleh karena itu dia ditulis mutlak X. Jadi terbukti bahwa ini benar. Kemudian yang pada bagian imajiner sama saja seperti yang X tadi. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Jika Z1, Z2 bilangan kompleks, maka yang pertama modulus dari Z1 dikali Z2 sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2. Nah, untuk pembuktiannya modulus dari Z1 dikali Z2 kita kuadratkan, maka hasilnya akan Z1 dikali Z2, kemudian Z1 dikali Z2 konjugat. Maka untuk kita aljabarkan diperolehlah sama dengan Z1 kali Z2, Z1 konjugat dikali Z2 konjugat. Nah, tinggal kita samakan setiap bilangan kompleksnya, yaitu Z1 dikali Z1 konjugat, kemudian Z2 dikali Z2 konjugat. Nah, jadi kan didapatlah modulus Z1 kuadrat dikali dengan modulus Z2 kuadrat. Nah, jadi diperolehlah modulus Z1 dikali Z2 itu sama hasilnya dengan modulus Z1 dikali modulus Z2. Nah, kemudian yang kedua yaitu modulus dari Z1 dibagi Z2 itu akan sama dengan modulus Z1 dibagi dengan modulus Z2, dengan catatan Z2 ini tidak sama dengan 0. Nah, untuk pembuktiannya teman-teman bisa buktikan langsung dengan berpedoman seperti bukti yang pertama tadi. Begitupun dengan Z3, yaitu modulus Z1 ditambah Z2 kecil dari sama dengan modulus Z1 ditambah dengan modulus Z2. Kemudian yang keempat ini yaitu modulus Z1 dikurang modulus Z2 itu besar sama dengan modulus Z1 dikurang modulus Z2. Dan yang terakhir yaitu modulus Z1 dikurang Z2 itu besar dari sama dengan modulus dari modulus Z1 dikurang modulus Z2. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari modulus bilangan kompleks atau nilai mutlak dari bilangan kompleks. Nah, sebelumnya saya minta maaf bahwa
untuk bilangan kompleks itu ternyata dia dikatakan sebagai modulus. Dia tidak bisa dikatakan sebagai mutlak karena ini merupakan bilangan kompleks. Nah, jadi untuk materi yang sebelumnya tadi itu dikatakan bahwa modulus Z bukan mutlak daripada Z. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh dari sifat-sifat modulus bilangan kompleks ini agar kita dapat lebih mengerti. Sekarang langsung saja pada contoh soal untuk sifat-sifat dari modulus bilangan kompleks agar kita lebih dapat memahami bagaimana cara mencari modulus dari bilangan kompleks itu. Jadi di sini saya sudah mempunyai satu contoh, yaitu diketahui Z1 sama dengan 4 ditambah 3i dan Z2 sama dengan 2 dikurang 3i. Maka tentukanlah modulus dari Z1 dikali Z2. Nah, untuk penyelesaiannya kan tadi sudah saya jelaskan untuk pembuktiannya, yaitu modulus dari Z1 dikali Z2 itu ini akan sama dengan modulus dari Z1 dikali dengan modulus Z2. Nah, kan tadi dari Z1 ini kan 4 ditambah 3i. Nah, langsung kita masukkan bahwa modulus dari 4 ditambah 3i. Nah, kemudian modulus dari Z2. Nah, jadi modulus Z2 ini kan 2 dikurang 3i. Kemudian kita masukkan, yaitu modulus 2 dikurang 3i sama dengan modulus dari 4 ditambah 3i. Ini kan hasilnya akan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, dan modulus dari 2 dikurang 3i ini akan hasilnya didapatkan akar dari 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Nah, ini kita hasilkan seperti biasa, yaitu pada operasi biasa. Akar dari 4 kuadrat kan 16 ditambah 3 kuadrat 9, 14 tambah 9 akar 25. Akar 25 itu kan 5. Kemudian akar dari 2 kali 2 4 ditambah 9, 9 tambah 4 13. Akar dari 13 kita buat akar 13 saja, maka hasilnya 5 akar 13. Nah, itulah tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.